Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah kelebihan diri kamu yang membuat dia susah lupa. Halah susah lupa. Ya, ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, kita mulai aja. Kelebihan kamu yang membuat dia susah lupa. Cie yang susah dilupain. Cie. Emang apa hebatnya sampai susah dilupain, guys? Emang seseneng itu kalau sulit dilupakan sama seseorang? Lebih baik itu diperjuangkan dan dipertahankan, guys, daripada sulit dilupakan. Apalah arti sulit dilupakan kalau tidak diperjuangkan? Aduh. Oke, kita mulai ya. Kelebihan kamu yang susah dilupakan sama dia. Kebanyakan sih tentang ini ya, visual dari luar, paras, kecantikan, ketampanan. Itu dulu sih guys. Jadi mungkin yang susah dilupakan itu ya kebayangnya wajah kamu itu yang susah dilupakan. Ada sih yang susah melupakan itu karena mereka masih di fase lagi sayang-sayangnya sama kamu ya, jadi perasaannya tuh lagi baper-bapernya, terus entah apa yang terjadi di antara kalian, akhirnya ya ada masalah lah kamu sama dia, jadi ya itu, jadi sulit melupakan kamu. Kecantikan, ketampanan yang sulit dilupakan. Lucu banget sih, aku yang ngomong aku yang ketawa ya. Kelebihan kamu juga, banyak dari mereka yang melihat kamu itu dari segi kemapanan ya. Jadi dari kemapanan itu kan, kenapa kalian bisa mapan? Karena kalian bekerja, ya kan? Karena kalian bekerja, ya mereka suka jiwa kalian itu yang pantang menyerah, pekerja keras gitu ya, tidak mudah putus asa, rajin menabung. Iya, pokoknya sifat kalian yang itu guys, kayak pekerja keras, kalian mapan. Dari situ ya tipe-tipe orang yang mau fight dalam hidupnya ya, mau berjuang. Bukan tipe orang yang mengandalkan orang lain, hidup apa ya, di kaki orang lain. Ya, karena mereka tipenya material things juga, jadi merasa self-frekuensi sama kamu karena kamu juga orangnya material things ya, duniawi terus yang lo pikirin ya. Iya, jadinya ya udahlah, self-frekuensi, sama-sama pekerja keras ya. Kelebihannya apa ya? Yang susah melupakan kamu ini, beberapa dari mereka yang hubungannya gantung sama kamu. Jadi mereka susah melupakan kamu. Ada yang susah melupakannya ini pada saat kamu sama dia pernah pergi ke suatu tempat, liburan atau apa. Nah itu berkesan di pikirannya tuh. Iya, apalagi kalau kalian ke tempat-tempat yang dimana dia baru pertama kali ke sana, dan ya mereka ingat momennya tuh mungkin sebahagia itu ya, se-happy itu kalian. Yang susah melupakan, yang merasa hubungannya digantung ini, dia kayak belum bisa melepaskan hubungan kamu sama dia nih, belum bisa melepaskan begitu saja hubungan kalian. Apalagi kalau komunikasinya gak jelas gitu ya, gak jelas kapan salah satunya cari, kapan salah satunya menghubungi, itu ini galau banget orang ini. Kelebihannya adalah kamu tuh ya memang dia ngerasa kamu lebih segala-galanya dibanding orang-orang yang pernah dekat sama dia.
ada sesuatu di dalam diri kamu yang mereka tuh sulit dapatkan itu dari orang lain. Nah, ada yang sangat menyayangkan ya masalah yang terjadi di antara kamu sama dia. Kenapa ya bisa kayak gini? Guys, ini sambil aku ini ya, kalau aku baca beberapa energi dia nggak apa-apa ya. Karena agak-agak ketarik energinya. Jadi kalau kalian ngerasa mana kelebihannya dari tadi kok nggak disebutin kelebihannya sama Raisa, yang nggak tahu itu kan energinya nih ketariknya gitu ya. Aku mah ngikutin aja guys, kalau intuisi aku mikirnya apa yang aku omongin aku ngikut aja. Nggak mungkin ada di intuisi aku apa terus aku ngomongnya kemana-kemana ngarang-ngarang banget gitu ya. Terlalu memaksakan karena sesuai temanya, itu juga aku kan nggak mau ya. Pokoknya kalian dengerin aja lah ya. Teuing bawel-bawel mah. Jangan bawel-bawel, udah tidur aja deh mendingan. Karena pasti dengerinnya pas mau tidur, karena itu lucu banget guys. Aku suka lihat tuh viewers nih satu video siang pagi gitu masih sedikit, ntar tiba-tiba pas udah berganti hari nih kelewat malam kelewat pagi langsung banyak. Itu tanda kalian tuh dengerin video aku tuh pas lagi mau tidur ya kan. Udahlah dengerin aja, makanya nggak usah banyak bawel ya. Itu yang bawel itu viewers baru guys, belum kenal aku ya. Nah, kelebihan kamu yang membuat dia susah lupa kamu tuh kalau ada masalah nih, dia ada masalah nih, kamu tuh rasanya pengen menanggung beban masalah dia terus. Dia punya masalah, kamu yang kayak rasanya pengen nanggung beban masalah dia. Aduh, apa ya, kalau bisa masalah dia jadi masalah kamu lah gitu. Aduh, baik amat sih sampai kayak gitu. Jadi mereka ngerasa pas punya masalah tuh ringan karena kamu tuh bantu, kasih support, mungkin bantu solusi juga. Beberapa dari kalian kan emang ini ya, sok-sok dewasa gitu ya. Mungkin karena keseringan ini ya, belajar di channel ini dari Raisa, jadi kalian terbiasa ya kan, pikirannya jadi dewasa, terus solutif juga ya kan. Keren ya, mantap betul lah pokoknya. Di sini juga kelebihan kamu tuh suka memuji dia katanya nih. Memuji, kasih komplimen. Enggak kok kamu cantik, enggak kok kamu ganteng gitu. Jangan bohong. Enggak kok kamu ganteng walaupun kamu udah nyakitin aku berkali-kali. Walaupun kamu udah ghosting, pergi balik. Ya, baik pisan kalian mah tuh. Nah, di sini katanya kamu tuh suka memuji dia ya, memuji apa aja. Mungkin dia suka minta pendapat, aku pakai ini bagus nggak ya besok ke acara ini gitu ya, ke acara penting. Kamu bilang bagus kok, bagus. Kalau nggak bagus mungkin kamu kasih masukan, baiknya ini, bagusnya ini, gitu-gitu. Kamu tuh detail memperhatikannya. Apalagi kalau kalian yang memperhatikan dari segi kayak kamu makan apa hari ini, udah makan belum, aku kiriminnya. Aduh, sampai kayak gitu ada loh ya, sedetail itu kalian. Udah macam kayak suami istri guys, atau memang udah bersuami istri ya, ada juga sih mungkin nih yang di sini. Kelebihannya juga kamu tuh kalau lagi sedih nggak mau ngomong ke dia. Misalnya dia salahnya apa yang bikin kamu sedih, kamu lebih banyak tuh menyimpan. Kamu berpikirnya nggak mau dia kepikiran kayaknya ya, nggak mau dia kepikiran, nggak mau merepotkan dan menyusahkan, nggak mau nambah beban pikiran dia. Nah itu kamu kayak gitu tuh. Kelebihan kamu, dia tuh ngerasa happy, seneng ketika pergi atau jalan sama kamu. Ini jalan tuh yang bener-bener kayak kalian pergi bareng ya, ya go anywhere lah, pergi, bener-bener pergi nih ceritanya. Jadi ketika dia pergi sama kamu, dia tuh ngerasa ada sebuah kebanggaan tersendiri. Ya, jalan sama kamu nih, jalan sama wanita tercantik gitu kan. Jalan sama laki-laki tertampan. Gitu, ada kebanggaan tersendiri atau pride dia ketika dia tuh pergi sama kamu.
apalagi kalian yang tipenya tuh susah membuka hati ya, buat lawan jenis. Jadi mereka tuh kayak dapat menang lotre gitu ya pas pergi sama kamu. Akhirnya aku mendapatkan hati si Raisa juga gitu guys. Iya, jadi mereka kayak superior atau apalagi kalau mereka tuh maskulin ya. Maskulin tuh suka banget kan kompetitif, kompetisi. Ketika mendapatkan sesuatu jadi pahlawan, jadi pemenang. Mereka bangga banget gitu. Apalagi kalau misalnya si femininnya tuh sangat diperebutkan, pasti ada kebanggaan tersendiri lah yang mereka rasakan. Kelebihannya apa ya? Banyak dari kalian ini yang bikin dia tuh pusing. Gak tahu nih momennya apa. Misalnya ada seseorang yang LDR nih, kamu sama dia. Dia bingung nih mau pilih pekerjaannya atau mau pilih kamu. Atau ada yang gak disetujui sama keluarga, mau pilih keluarganya atau mau pilih kamu. Mau pilih kamu atau agamanya gitu ya. Ini yang bikin dia bingung, stres. Itu yang sulit banget dia lupain momen itu ketika dia ingin mengambil sebuah keputusan. Pernah kalian tuh bicara deep talk atau heart to heart conversation, itu juga pernah yang sangat kena gitu loh ke dalam hatinya. Entah momen itu benar-benar spesial, dia merasa diperhatikan, atau ada pembicaraan di dalam kalian ngobrol itu benar-benar apa ya, kayak bermanfaat. Ada yang merasa bermanfaat, ada juga yang merasa bikin dia berubah. Itu dia seneng sih. Mungkin gini ya, gara-gara kamu ada yang berubah di dalam dirinya dia. Dan dia sadar itu tuh gara-gara kamu. Kayak kamu berjasa lah buat dia. Pasti kalian tahu deh, itu momen apa. Aku yakin banget. Nah, di sini juga kelebihan kamu selalu mengarahkan dia untuk jadi seperti apa. Kamu mengarahkan dia juga bagaimana baiknya dia dalam hubungan ini. Ya, kayak apa ya? Dia ngerasa kamu tuh mau fight buat hubungan ini. Kamu mau berkorban, kamu bener-bener mau effort buat hubungan ini. Ketika dia tuh cuek aja. Ketika dia yang santai aja jalanin hubungannya. Dia tahu dan sadar kamu se-effort itu. Dan sebawel itu. Bawel karena ingin mempertahankan ya, survive dalam hubungannya. Jadi dia ngerasa kamu tuh repot sendirian, effort sendirian, sedangkan dia tuh santai aja, sedangkan dia nggak terlalu mikirin banget hubungan kalian, sedangkan dia tuh mikirin kerjaan aja. Jadi kamu yang kayak berjuang sendirian ya, excited sendirian di hubungan ini. Itu dia juga ngerasain sebenarnya. Kelebihan kamu yang membuat dia susah lupa. Ada dari kalian tuh yang bawel cerewet. Bawel cerewetnya ini lebih ke entah deh, dia tuh ngerasa atau enggak kalau bawel dan cerewetnya kamu tuh gara-gara kamu bener-bener real sayang sama mereka. Tapi yang diingatnya tuh bawel dan cerewetnya kamu. Mereka ngerasa kamu tuh bawel, agak sedikit annoying juga, ganggu ya kalau lagi tantrum. Tapi ketika kamu nggak ada, ketika kamu pergi, hilang, kalian pisah atau kalian berjauhan, itu kerasa banget. Nggak ada lagi yang gangguin dia, nggak ada lagi yang annoying, nggak ada lagi yang dengerin keluh kesah dia ya, nggak ada lagi tuh yang apa ya, jadi tempat sampah tempat sampah dia cerita apa aja, yang nggak ada lagi yang mau dengerin dia. Gak ada lagi yang ngatur-ngatur dia. Sebenarnya ngatur-ngaturnya mungkin ya buat kebaikan dia, tapi beberapa dari mereka nggak terlalu sadar itu. Yang apa sih, image kamu yang dia ingat tuh bawel dan cerewetnya. Parah kalian guys, bawel banget ya. Nah, di sini kelebihan kamu, banyak dari kalian yang bantu mereka dalam mencapai cita-cita keinginannya, goals-nya mereka juga. Banyak juga dari kalian apa ya, yang susah dia lupakan. Ada juga nih yang susah
lupainya ketika momen kamu tuh cuekin mereka atau kamu benar-benar nggak peduli sama mereka. Jadi mereka ngerasa dibuang atau merasa dicampakkan, merasa kalian tuh apa ya, mereka kayak nggak ada harganya di mata kalian. Itu benar-benar bikin mereka gimana gitu rasanya. Kok bisa ya kamu nggak sepeduli itu, dulu kayaknya bucin, kok bisa nggak mau tahu kabar aku, dulu kok kayaknya nyari-nyariin aku terus. Ada loh momen-momen yang kayak gini juga, walaupun nggak banyak ya, tapi ada dari mereka yang ingatnya momen itu, jadi kayak merasa kehilangan. Kamu bisa dengan cepat berubah sifat dan sikapnya. Dulu padahal sebucin itu mungkin sama dia ya. Dan ada juga yang susah lupanya, kamu tuh memberi dia kebebasan. Kamu beri dia kebebasan. Ya, entahlah dia mau ngapain aja, atau dia mau main sama siapa, lawan jenis, dekat sana sini. Ya, walaupun ya kalian kasih inilah, harus dia tahu batasannya. Tapi dia merasa kamu memberi kebebasan. Mungkin kalian berpisah, terus dia deket sama si A, si B, lawan jenis. Pas dia coba sama lawan jenis itu, ternyata sifatnya nggak kayak kamu. Ternyata lawan jenis itu lebih ribet, lebih cerewet, lebih ngatur, lebih dominan, lebih drama gitu ya. Akhirnya dia membandingkan dengan kamu. Ternyata kamu tuh masih lebih baik dari mereka. Ternyata selama ini kamu ngatur-ngatur mereka. Ternyata kamu benar-benar kasih kebebasan dia gitu loh, untuk ngapain aja. Ya akhirnya dia bisa bandingin dan menilai kalau ternyata orang-orang itu nggak lebih baik dari kamu. Kamu yang the best lah. Ya, padahal kamu ngasih kebebasan karena udah capek ya. Udah amat deh gitu ya. Mau ngapain deh lo, terserah lo deh. Bukan karena kasih kebebasan ya, karena emang udah capek. Ada juga yang susah lupanya ketika hubungan kamu sama dia udah nggak baik-baik aja nih. Udah nggak baik-baik aja, tapi dari mereka ada yang masih punya sisa perasaan. Jadi pasti kan kebayang-bayang terus nih kamu, terus kamunya juga nggak mau komunikasi, apalagi kalau kalian yang ngeblok mereka. Itu mereka agak terpuruk sih. Terpuruknya karena ada perasaan yang mereka pendam. Ya akhirnya mereka bingung aja ini mau move on atau gimana ya, tapi kamunya udah bener-bener nutup akses, kayak udah nggak peduli lagi sama mereka. Itu mereka kayak kewalahan, mau move on tapi hubungannya gantung, nggak move on tapi kamunya udah nggak peduli sama dia. Ini baru pakai 1 deck ya, rasanya udah lama banget. Kelebihan kamu yang membuat dia susah lupa. Ada nih dari mereka yang kesusahannya. Di saat mereka kesulitan itu, mungkin teman-temannya menjauh ya, keluarga atau siapapun orang di circle-nya itu menjauh. Dan kamu yang masih ada buat dia, available. Di saat semua orang ninggalin dia, atau dia terpuruk, atau benar-benar di titik terendah, nggak ada satupun yang ada buat dia. Semua orang pergi ninggalin, tapi kamu ada. Itu tuh yang buat dia susah lupain kamu. Terbaik lah, dan kamu beda lah dari yang lain. Beberapa dari kalian ya sering nih kan kadang emosi, kesel sama dia, tapi kamu bisa menahan diri dan masih bisa ngomong yang baik-baik. Itu dia tahu kadang kamu tuh menahan diri supaya nggak marah sama dia, menahan diri supaya hubungan kalian baik-baik aja, drama berkurang. Dan dia tahu itu, padahal dia tahu harusnya kamu tuh bisa yang marah-marahin dia, tapi kamu bisa mengontrol emosional kamu. Yang membuat dia susah lupa itu apa ya, ketika dia merasa dia benar-benar orang yang spesial buat kamu. Ada beberapa hal yang dia tahu, dia sadar, oh ternyata aku spesial itu ya. Contoh misalnya kamu pergi ke sesuatu tempat, ketika kamu pergi itu kamu beliin dia sesuatu gitu, sedangkan orang lain tuh nggak dibeliin. Dan dia tahu
akhirnya dia ngerasa dia tuh spesial di mata kamu. Itu siapa tahu orang-orang yang pernah dekat sama dia nggak pernah menspesialkan dia, ya kan. Apalagi kalau mereka tuh biasa-biasa aja di mata orang, tapi di mata kamu kayaknya spesial itu yang bikin dia susah lupa sama kamu. Siapa yang nggak senang dispesialin, kan? Ini kamu suka jadi pahlawan buat dia nih, entah pahlawan nolongin dia atau selalu jadi garda terdepan yang selalu siap available buat dia, atau kamu selalu membela dia sih, sekalipun mungkin dia tahu dia salah, tapi kamu belain aja. Oh enggak kok, kamu tuh bener kok, kayak gini, enggak kok. Terus kamu akhirnya kasih semangat mereka, padahal kamu tahu mereka sebenarnya salah. Dan kamu selalu berusaha menenangkan hatinya ketika sesuatu tuh nggak berjalan dengan baik, ketika sesuatu bikin dia down. Nah itu kamu kayak bisa nenangin hatinya dia. Iya, katanya. Dan di sini ada yang susah lupanya, yaitu sih ini yang kayak di awal. Masalah kamu sama dia belum selesai. Dari kamunya mungkin entah nih siapa yang belum mau menyelesaikannya. Jadi kayak unfinished business. Jadi ada rasa sesuatu yang mengganjal, kayak ini mau diberesin atau enggak. Tapi kok dua-duanya kayak nggak peduli ya. Dan dia menunggu masalah kamu sama dia tuh beres. Tapi salah satunya seakan kayak udah nggak mau tahu lagi hubungan ini, masalah ini. Yang susah lupa itu pernah ada di momen dia kesulitan ya. Ini spesifik tapi nggak banyak dari kalian ya yang bela-belain gitu loh, kayak pinjem uang atau cari uang buat dia ketika dia kesulitan keuangan. Ada juga nih, jadi dia ngerasa itu kan orang jarang yang bantu dia soal keuangan. Dia benar-benar susah pada saat itu mungkin, terus kamu bantu. Entah kamu bantu pinjemin uang, cari uang, atau pakai uang kamu sendiri. Entah diganti atau enggak pada akhirnya. Tapi dia ingat kamu yang ada pada saat itu. Ada yang susah lupanya. Susah lupa, terngiang-ngiang fisik kamu nih. Kenapa tuh terngiang-ngiang soal fisik? Nggak tahu, dia pokoknya apa sih, kayak mereka tahu fisik kamu kayak gimana, entah mereka tertarik sama fisik kamu, tapi dia keingetan terus, jadi ada ketertarikan fisik di sini. Entah kalian pernah ngapain, melakukan apa, atau pernah ya olahraga bareng atau apa, nge-gym bareng atau lari bareng mungkin di GBK. Jadi ini terkait fisik, dia tahu fisik kamu dan dia sulit melupakan itu. Oke, aku nggak mau bahas lebih lanjut. Kalian pikirin aja sendiri maksud aku ya. YTTA, yang tahu-tahu aja. Kelebihan kamu juga ada nih ya, membandingkan kamu itu sesuatu yang positif. Kalau kita bilang terlalu klise ya, positif, biasa banget gitu ya. Positif, Kak Dina nggak jelasin detailnya positif apa. Jangan salah, banyak orang-orang yang nggak sepositif itu loh. Contoh, kalau kamu tuh feminin, kamu jadi feminin tuh independen, pekerja keras ya. Iya, pekerja keras, terus mandiri. Independen, mandiri sama ya. Hard worker, pekerja keras sama. Aku suka bingung mau ngomong bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama aja artinya. Ya intinya kalian itu misalnya kalau feminin ya independen, pekerja keras ya. Mungkin banyak cewek-cewek lain yang cari pekerjaannya nggak halal atau negatif. Banyak mungkin cewek-cewek lain yang nakal, begajulan, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Nah, kamu itu dilihatnya positif gitu ya. Jadi jangan terlalu positif tuh naon gitu ya. Ya positif, jadi beda sama yang lain yang pernah dia temuin, mungkin cewek-cewek nakal, enong-enong gitu ya, atau cewek-cewek nggak baik yang bukan pekerja halal. Nah kamu tuh beda,
Nah itu positifnya, ada yang positifnya kayak gitu, tapi ada juga yang positifnya misalnya kamu suka olahraga atau gara-gara kamu dia olahraga. Nah ada yang membawa dampak positif juga selain kamunya memang positif orangnya ya. Yang membuat dia susah lupa ya ketika menjauh dari kamu sih, ketika hubungan kalian tuh udah kerasa nggak jelasnya ya, endingnya tuh nggak jelas. Dan dia tuh susah lupa karena dia berpikir gini, kamu tuh masih nungguin dia atau enggak, karena beberapa dari mereka masih berharap sama kamu sekalipun kamu cuekin mereka, padahal kamu juga masih mau, tapi kamu gengsi dan dia juga gengsi ya, capek deh. Nah, di sini juga yang membuat dia susah lupa, ya beberapa memang mereka fokuskan kamu sih. Ya, mereka fokuskan kamu dan kepikiran ingin memperbaiki hubungan atau nggak pengen bikin kamu sakit hati. Ada yang kepikiran susah lupa tuh karena pengen minta maaf juga ada di sini. Atau sebenarnya mereka susah lupanya gara-gara kamu ini kali nih, telepati ke mereka. Manifestasi. Jadi ya mereka ketarik terus energinya sama kamu. Ada juga yang susah lupanya karena mereka kan susah lupain kamu, jadi mereka sering ngomongin kamu ke teman-temannya, orang terdekatnya. Entah ada yang ngomongin tentang kebaikan kamu, ada yang bangga sama kamu, ada juga yang ngerasa ya itulah, karena mereka susah lupa, ada aja yang dia ceritain tentang kamu ke teman-temannya, dan itu dia juga ngerasa kamu kayak belum dan itu teman-temannya juga ngerasa kalau dia itu belum bener-bener lupain kamu. Dan ada yang menceritakan itu kayak banyak kesamaan antara kamu sama dia. Oh si Raisa tuh kayak gini, oh si Raisa tuh kemarin gini, oh aku kemarin lihat di sosmed si Raisa, gitulah pokoknya yang di pikiran dia tuh kamu terus ya. Ada sih yang susah lupanya ini karena pencapaian kamu, jadi dari situ mereka ya ceritain juga ke orang terdekatnya. Ya yang tadi aku bilang dasarnya ada energi kebanggaan, mereka bangga sih sama pencapaian yang kamu capai. Dia susah lupa waktu kalian bersama nih, banyak yang dilewati hari-hari kebersamaan kalian itu mungkin menurut dia spesial ya, jadi kayak kenangan-kenangan yang udah kalian lewati kebersamaan. Dia pernah juga sih ya nge-treat kamu spesial, ke kamu nge-treat spesial, jadi kayak princess treatment gitu ya. Iya, ada yang jadi gini, misalnya dia pernah ngelakuin sesuatu nih karena dia ngerasa kamu spesial. Nah itu ya dia akan ingat itu terus, momen bersama sama kamu dan momen ketika dia melakukan itu. Dulu dia tuh sebahagia itu, nge-treat kamu spesial, kamu tuh penting, VVIP ya, very important person. Nah itu dia juga ingat, ibaratnya gini, aduh dulu aku tuh bucin banget sama dia, lakuin ini lakuin itu, padahal ke orang lain aku nggak pernah kayak gitu. Itu juga dia sadar sendiri gitu loh, kok kamu bisa bikin dia terbucin-bucin kayak gitu, jadi kayak orang stupid gitu ya, orang bodoh, maunya ngelakuin itu ke kamu. Mungkin ke orang lain dia nggak akan ngelakuin itu. Kamu mungkin sama dia pernah ada di momen sulit, kesusahan, benar-benar keduanya susah. Contoh kamu lagi kesulitan keuangan, dia juga, tapi kalian dengan sama-sama sulit itu kalian bangkit bareng gitu ya, kalian saling support, saling mendukung satu sama lain. Jadi kebersamaan tapi kesulitan ya, kebersamaan dalam kesulitan yang kalian lewati bersama itu nggak bisa dia lupain gitu aja. Dan ada juga dari kalian yang misal udah pernah disakiti terus dia balik lagi, kamu kasih kesempatan, itu juga bikin dia bingung. Padahal dia tuh udah ngecewain kamu, bikin kamu sakit hati, tapi kamu masih menerima dia. Itu yang bikin dia kadang geleng-geleng kepala. Ini cewek, ini cowok bucin banget nih. Gue udah nyakitin masih aja diterima.
Jadi ada juga yang susah lupanya karena ketulusan kamu. Ya itu kayak tadi, kamu selalu nerima dia. Jadi dia tahu baiknya kamu, ketulusan kamu. Kamu menerima dia tapi kamu nggak kamu nggak meminta balasan atau apapun dari dia. Yang membuat dia susah lupa, sebenarnya yang susah ngelupain kamu ini orang-orang yang masih nungguin kamu sih. Ada yang nunggunya berbulan-bulan, bertahun-tahun lama, kamu udah lupa atau enggak sama orang ini. Ada yang susah lupanya ketika nih, misalnya kalian ada yang LDR, kamu nyamperin dia nih ke lokasi dia, entah dia di mana lah. Kamu nyamperin dia, kamu menempuh jarak ya kan, lautan, lembah, pegunungan, bukit, samudra. Nah itu dia ingat perjuangan kamu, kesulitan buat nyamperin dia. Itu dia suka, dan dia memang merasa diperjuangkan juga, ya merasa spesial. Mungkin di momen yang kamu pas nyamperin dia itu, dia senang, happy. Ada momen happy-nya juga. Buat dia itu berkesan sih, ya. Oke, itu aja deh. Bentar lagi mau maghrib, guys. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Aku mau kasih yes or no question aja ya. Kalau dianya siapa, kalian tau lah ya, zodiaknya apa atau inisialnya. Ini aku mau kasih yes or no question aja, kalian pilih. Kalian siapin pertanyaannya apa, nanti aku jawab. Oke. Jawabannya adalah yes. Oke, itu aja ya gengs. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.